Film akan dibuka dengan memperlihatkan Rick yang sedang memberikan informasi kepada Morgan melalui walkie-talkie. Di dalam pembicaraan tersebut, Rick mengatakan bahwa tempat ini semalam sudah diserang zombie dan beberapa dari mereka pun harus tewas. Lalu kisah akan berfokus ke salah satu wanita bernama Andrea yang sangat sedih atas tewasnya sang adik tercinta. Dan bisa kita tahu bahwa Andrea sedari tadi malam sampai siang hanya begitu saja. Beliau bahkan tak sudi memalingkan penglihatannya ke tempat lain. She's gone. Di tengah situasi sulit seperti ini, mereka yang lain pun harus bergotong royong untuk membersihkan para zombie dengan cara dibakar. Sedangkan para rekan yang tewas pun akan dikuburkan secara layak. Rick lalu hendak menghampiri Andrea bertujuan untuk membujuk Andrea agar jasad adiknya secepatnya diurus. Namun, Andrea malah mengancam dengan cara menodongkan pistol ke hadapan Rick. Sontak, Rick pun tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa mundur adalah jalannya. Dan di sisi lain kita diperlihatkan dengan kawan yang sangat sibuk mengurus para jasad. Dan kamera pun akan dialihkan dengan memperlihatkan Jim yang kelihatannya cukup lelah atas kejadian ini. Kemudian seorang tante bernama Jackie bertanya tentang darah di baju Jim. Jim pun menjawab bahwa ini adalah darah dari para zombie. Namun Jackie tak percaya dengan mengatakan bahwa itu ialah darah segar. Dan singkat cerita, mereka semua dibuat sangat habis pikir karena mengetahui seorang Jim yang sudah digigit atau sudah terkontaminasi dengan zombie akibat peperangan tadi malam. Kemudian mereka pun mengadakan diskusi tentang keadaan Jim saat ini. Seorang Daryl lalu memberi penjelasan jika Jim harus dibunuh saja. Jika tidak, maka Jim akan membahayakan mereka semua. Lalu Daryl juga menyetujui penjelasan tersebut. Namun tidak dengan Rick yang mengatakan bahwa Jim bukanlah binatang dan kita harus mencari cara demi menyembuhkan seorang Jim. Lalu, Rick kembali memberikan penjelasan bahwa pengendalian penyakit yaitu CDC mungkin saja bisa menolong Jim juga yang lainnya untuk bisa melanjutkan hidup. CDC merupakan pengendalian penyakit atau biasa disebut dengan rumah sakit induk. Dan orang-orang yang bertugas di dalamnya ialah seperti para ilmuwan, doktor, profesor, dan nama besar lainnya. Dan lokasi CDC sendiri berada di kota yang bernama Fort Benning yang memiliki jarak 161 km dari tempat mereka sekarang. Dengan adanya pasukan militer yang berada di garis paling depan yang melindungi CDC, bisa dipastikan bahwa mereka akan baik-baik saja ketika sudah berada di sana. Dan di lain sisi kita diperlihatkan oleh Andrea yang sedari tadi masih saja diam terpaku dan intinya tidak mau pergi dari adiknya yang tak lama lagi akan menjadi momok mengerikan. Kemudian datanglah Dale yang akan membujuk si Andrea ini. Dengan segenap usaha, Dale pun akhirnya bisa menjinakkan Andrea, sehingga membuat Andrea mau berkomunikasi kembali seperti sedia kala. Mengingat hari ini adalah hari ulang tahunnya Amy, Andrea malah kembali dibuat sedih soal itu. Kemudian ia memberikan hadiah ulang tahun tersebut yang berupa kalung liontin Putri Duyung yang ia temukan waktu di toko. Lalu adegan akan beralih ke Carol yang juga sangat sedih akan kehilangan suami tercinta. Namun di balik kesedihannya tersebut, ia juga pastinya mempunyai rasa jengkel karena semasa hidupnya si suami tak pernah ramah kepadanya dan juga kepada Sophia. Dengan rasa bercampur aduk, beliau pun membugem si suami dengan penuh semangat. Lalu kamera kembali lagi ke Andrea yang sedang... Ya, kalian juga pasti tahulah. Tak selang lama tubuh Amy pun mulai bereaksi seperti pada umumnya. Ya, Amy sekarang dinyatakan sudah bukan Amy lagi, melainkan sosok kehancuran. Dengan terpaksa sang kakak pun lalu mengakhiri penderitaan sang adik. Lalu scene akan dialihkan ke para kawanan yang sedang mengurus para jasad untuk dikuburkan. Andrea sendiri pun tak mau dibantu oleh para kawanan, melainkan ia ingin jasad adiknya agar ia kubur sendirian. Lalu kita akan diperlihatkan dengan keadaan Jim yang kian memburuk seiring waktu. Suhu tubuhnya juga sangat tidak stabil yang dimana muntah-muntah adalah bagian dari demamnya. Dan hanya air minumlah yang membantunya bertahan. Kemudian Jim mengatakan bahwa ia takkan mungkin lagi untuk bertahan dikarenakan dari beberapa titik di tubuhnya yang mulai mati rasa. Namun Rick sangat tidak setuju dengan keputusasaan yang Jim katakan, melainkan Rick sangat ingin membawa Jim ke CDC dan menyembuhkannya. Singkat cerita, kita akan berfokus ke Rick dan juga Sen yang akan melakukan pemeriksaan sementara dengan menyusuri sekitaran hutan tersebut. Pembicaraan mereka lalu terhenti karena mendengar sesuatu. Rick kemudian ke bawah dan ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kita akan diperlihatkan dengan Sen yang kesal kepada Rick. Akan tetapi hal buruk itu tak ia lakukan karena bagaimanapun juga Rick adalah sahabat baiknya. Dan tentu saja hal itu sudah disaksikan oleh Dale sedari tadi. Come on, man, let's go.
Lalu kita akan beralih ke perkemahan dan berkumpulnya kawanan yang akan melakukan diskusi singkat. Mengingat berita CDC yang disampaikan oleh Rick, Sen lalu menjelaskan bahwa ada baiknya jika mengikuti naluri yang dimiliki Rick untuk pergi ke tempat yang dinamakan CDC. Namun dengan satu syarat bahwa kita harus terus bersama, karena jika terpecah belah, kekuatan kita tidak akan bisa melawan para kawanan zombie tersebut yang berjumlah sangat banyak. Lalu Sen memberi keputusan kepada kawanan dengan mengatakan jika setuju kita akan pergi besok pagi. Sin kemudian memperlihatkan pagi yang cerah dan juga sudah ada Rick yang hendak memberitahu Morgan tentang tujuan berikutnya ke CDC. Karena mengingat tempat ini sudah terkontaminasi, maka takkan mungkin lagi untuk mereka tinggali. Cara teraman ialah pergi meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang bisa menopang kehidupan di masa mendatang. Kemudian adegan dialihkan ke kawanan yang akan melakukan perjalanan. Namun ada satu keluarga yang tidak ikut di perjalanan kali ini. Mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai keluarga di suatu tempat dan mereka juga ingin menemui keluarga itu. Singkat cerita, tanpa bisa menahan, para kawanan yang lain pun hanya bisa menerima kepergian keluarga ini. Rick juga membekali mereka dengan satu pistol beserta setengah kotak amunisi. Good luck, man. Dan perjalanan pun dimulai dengan memperlihatkan spanduk yang ditulis Rick untuk Morgan. Karena berkat spanduk itulah nantinya Morgan tidak akan tersesat jika berada di tempat ini. Namun sangat sial yang mereka alami, perjalanan pun harus terhenti sejenak ketika mobil van yang mereka kendarai malah mengalami kerusakan. I see something up ahead. Di tengah suasana yang tidak bersahabat, tiba-tiba Jackie memberitakan bahwa keadaan Jim telah memburuk. Kemudian Rick menghampiri Jim dan mengatakan bahwa Jim harus bertahan sedikit lagi karena sebentar lagi perjalanan akan dilanjutkan. Namun Jim sangat-sangat tidak kuat menahan ini semua. Beliau lalu mengatakan bahwa tulangnya sudah tidak mampu melakukan perjalanan lagi dan perjalanan sejauh ini sangat menyiksanya. Kemudian Jim meminta agar Rick dan kawanan mengizinkannya untuk ditinggalkan di sini. Rick tidak bisa berkata-kata lagi. Ia lalu hanya bisa menuruti permintaan Jim tersebut dengan cara meninggalkannya di sini. He seems to be. Hey, Jim. I mean, you know, that's good. Breeze feels nice. Ya, di bawah pohon inilah Jim akan mengakhiri hidupnya. Kemudian para kawanan pun mulai berpamitan kepada Jim. Rick ingin memberikannya sebuah pistol bertujuan untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat. Namun Jim menolak dengan mengatakan bahwa Rick lebih memerlukannya. Singkat waktu, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Kemudian Sin lalu beralih ke salah satu ilmuwan bernama Jenner yang sedang melakukan penelitian tentang wabah ini. Di tengah fokus meneliti, suatu insiden pun terjadi, yang dimana ada semacam cairan yang tumpah ke sebuah sampel daging. Hal itu pun membuat penelitiannya harus gagal dikarenakan zat yang tumpah tersebut sangat keras. Saking kerasnya zat itu pun bisa menembus 2 lapis sarung tangan miliknya. Beliau pun dengan rasa panik langsung saja membersihkan diri dari insiden itu. Dikira sudah aman, namun ruangan untuk meneliti tersebut sudah terlanjur terkontaminasi oleh zat korosif. Mengingat ruangan itu mempunyai sistem penghancur diri, dan dengan otomatis ruangan itu pun harus hancur dengan sendirinya. Dan kita dialihkan dengan Dr. Jenner yang sekarang sedang melakukan dokumentasi mengenai hancurnya sampel T-19 yang ia miliki. Di penjelasannya ia mengatakan bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk umat manusia, karena mengingat sampel tersebutlah yang menjadi induk dari penelitiannya. Kemudian kita akan melihat bahwa tidak akan ada lagi harapan di tempat ini, yaitu CDC. Mengapa demikian? Ya, karena bisa kita tahu bahwa Dr. Jenner sangat depresi. Saking depresinya, ia sampai mengonsumsi alkohol. Dan lihatlah, di waktu yang bersamaan pun para kawanan Rick sudah sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu CDC. Namun harapan mereka harus dikubur dalam-dalam ketika melihat sangat tidak mungkin berada di sini. Para militer yang mereka agungkan pun di sini hanya menjadi bangkai tak berguna. Singkat waktu mereka pun sudah berada di depan pintu masuk CDC. Dan hal itu juga sudah disaksikan oleh Dr. Jenner. Namun anehnya Dr. Jenner tak mau memberi mereka untuk masuk. Di tengah suasana ricuh seperti ini, mereka sangat dibuat panik ketika merasa malam akan tiba. Karena jika malam tiba, para zombie juga akan lebih banyak berdatangan. Di tengah akan pergi dari situ, Rick kembali meyakinkan para kawanan jika di dalam ada orang yang mengawasi. Di tengah akan pergi dari situ, Rick kembali meyakinkan para kawanan jika di dalam ada orang yang mengawasi mereka. Hal itu bisa diketahui karena CCTV yang memantaunya bergerak.
Namun tetap saja Dr. Jenner tidak mau memberi masuk mereka. Tapi tiba-tiba dan film pun bersambung. Hahaha. Wow, 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 wow.